Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang bertahta tinggi di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul bersekutu di gereja-Mu ya Tuhan, untuk beribadah bersama jemaat Tuhan di GKP Sukamaju ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersuka cita boleh kembali ke gereja ini untuk merayakan hari kenaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa terfokus kepada firman Tuhan, dan kami bisa menerima firman Tuhan dengan terang adanya. Ya Tuhan Allah kami, mohon tuntunan-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Abang Ina. Horas. Damang dainang lagi naman. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi perenungan pada hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 11. Kita bacalah secara responsorial Damang dainang dan teman-teman semua. Saya mintalah kepada kaum pria untuk membaca ayat yang ganjil, dan kepada kaum wanita untuk ayat yang genap. Mari kita membaca bersama-sama dengan judul perikop Yesus terangkat ke surga. Mari kita baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel perempuan? Kita lagi-lagi. Tetapi kami menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu tidur di dalam langit? Yesus ini Amin. Damang dainang na inaulungan. Ya, kita patut bersyukur kita boleh hadir kembali untuk beribadah. Saya mau bertanya dulu kepada Damang dainang dan teman-teman semua. Apakah diri saudara Damang dainang dan teman-teman bersuka cita pada hari ini? Amin. Kalau amin, coba dilempar dulu senyumnya kepada saya, supaya saya semakin semangat, ya kan? Dan saya juga memberikan senyum kepada saudara-saudari sekalian. Oke, berarti betul-betul semuanya bersuka cita pada hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kita telah membaca terang firman Tuhan pada hari ini yang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita patut bersyukur dan bersuka cita dalam dainang. Kita juga telah mengikuti beberapa peribadahan raya di
di dalam kehidupan umat Kristen. Dari hari raya Natal, juga hari raya Paskah, Jumat Agung, begitu kan? Sampai saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Damang dainang nahina holongan, dodongan naposo. Perlu kita maknai mulai saat ini damang dainang, begitu besar kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Melalui apa yang sudah kita lewati dari dahulu sampai sekarang. Damang dainang nahina holongan. Kita memiliki tema pada hari ini, yakni menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Bagaimana pada minggu ini kita sudah melewati banyak hari, tetapi pada minggu ini kita diperingatkan untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Damang dainang nahina holongan kebagasan Tuhan Yesus Kristus. Ternyata menjadi saksi di sini termasuk menjadi atau bagian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah paham mungkin bagaimana atau apa arti menjadi saksi atau saksi yang disebutkan. Nah, saksi yakni orang yang menceritakan ataupun apa yang dialaminya, ia menerangkan kembali, ia menjelaskan kembali apa yang terjadi dan apa yang diperlihatkan. Baik itu di lingkungan saat tempat yang dipersaksikan itu berada dalam dainang. Damang dainang nahina holongan yang perlu kita ingat menjadi saksi. Ingatlah bahwa saksi itu tidak mendengar dari orang lain atau kata orang, begitu kan? Katanya begini, kata orang itu begini, bukan. Melainkan apa yang dia saksikan sendiri, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, begitu dalam dainang. Baik itu yang dilihatnya secara langsung ataupun yang diperhatikannya melalui secara tidak langsung, tetapi dia mengetahui, menyelidikinya dengan kebenaran itu sendiri. Nah, ada pengalaman yang nyata dalam dainang, bukan hanya sebagai suatu komunikasi verbal, bukan hanya menyampaikan sebuah wacana. Nah, menjadi saksi itu bukan hanya sebagai diskusi semata. Bukan kesaksian namanya dalam dainang jika itu tidak dialami ataupun dilihatnya sendiri. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, yang tadi saya katakan bahwa kita anak-anak Tuhan sebagai saksi Kristus, di mana situasi dunia yang sangat sulit ini, dengan dunia yang sangat ingin menghalalkan segala cara. Bagaimana kita hidup di dunia ini damang dainang, yang penting bagi dunia ini bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Bagaimana kita mendapatkan apa yang baik bagi kita. Mungkin itu baik bagi dunia, tetapi tidak baik bagi kita orang percaya. Itu sudah menjadi bagian keegoisan di dalam diri kita dalam dainang. Mungkin kita bisa merugikan orang lain, tetapi kenyataannya memang benar-benar di dalam kehidupan kita di dunia ini, hal-hal duniawi selalu menginginkan hal-hal yang sesaat, hal-hal yang menghalalkan segala cara. Mungkin kita sudah mengalami apa yang saya katakan itu dalam dainang. Bagaimana seorang Kristen diperhadapkan dengan dunianya, dengan situasi yang ia hidupi, tidak selamanya berjalan dengan baik, dengan mulus.
Nah, damang dainang sekalian, pada bagian yang pertama, mari kita lihat bersama firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Di sini sebenarnya menjadi dua bagian pokok damang dainang. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, di situ bisa kita lihat. Mari kita lihat bagaimana manusia memiliki kenyataan, realitas manusia itu dinyatakan sebagai manusia yang butuh pertolongan, manusia yang lemah, sehingga perlu pertolongan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu. Mereka bertanya kepada Yesus, kepada Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dari sini damang dainang, jika kita simak, awalnya murid-murid ataupun orang-orang yang bertanya kepada Yesus itu ingin mengetahui, ingin mendapatkan pengertian. Apakah Tuhan itu mau memulihkan, memberi pertolongan kepada mereka saat itu? Nah, jadi mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus mau bertindak untuk mereka saat itu juga. Itu untuk kepentingan mereka, begitu. Artinya mereka juga melihat apakah Tuhan memang benar-benar mengasihi mereka. Jadi mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Nah, ini menyatakan realitas manusia yang lemah. Juga selanjutnya dibalas oleh perkataan Yesus. Bagaimana tentang apa yang menjadi jawaban Yesus di sini? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, damang dainang di sini juga Yesus merespon dengan baik. Bagaimana orang-orang yang bertanya kepadanya, yang menginginkan jawaban Yesus. Di sini Yesus memberikan penjelasan tentang waktu dan masa. Nah, damang dainang sekalian, perlu kita ketahui, untuk menjadi saksi Kristus membutuhkan kuasa yang berasal dari Roh Kudus, seperti yang di ayat 8. Bagaimana Tuhan ingin juga memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus dalam kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi Kristus. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam diri kita, di dalam diri setiap orang percaya. Seperti yang dikatakan di ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, katanya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi harus benar-benar menerima kuasa dari Roh Kudus. Karena itu yang menjadi modal, menjadi pegangan, menjadi senjata bagi orang percaya dalam mempersaksikan Kristus. Damang dainang nahina hubungan. Bagaimana saksi juga harus mengenal dan mengalami kebenaran itu. Mari kita lihat bersama-sama damang dainang, kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Di dalam 1 Yohanes 1, di sini menggambarkan bahwa kita harus benar-benar mengenal dan mengalami kebenaran dari apa yang kita saksikan itu. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Dari sini damang dainang bagaimana kita lihat
bahwa apa yang telah dipersaksikan oleh orang-orang percaya yang sudah mengenal dan mengalami kebenaran itu, ia mempersaksikan, menuangkannya di dalam Alkitab. Nah, supaya menjadi bertinggal bukti kepada kita bagaimana mereka mempersaksikan Kristus itu, supaya juga kita bisa mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, mengenal bukan berarti hanya mengetahui dan mengenal. Mengalami bukan berarti kita hanya mengetahui kebenaran itu. Benar-benar dirasakan, diraba begitu. Bagaimana kita melihat apakah diri kita sudah merasakan dan atau mengenal Allah di dalam Kristus itu. Nah, inilah yang menjadi syarat bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Kita butuh kuasa dan kita butuh pengenalan akan Kristus. Bagaimana kita mempersaksikan Kristus jika kita tidak mengenal siapa itu Kristus? Karena dalam Dainam sekalian ini berkaitan juga bagaimana eksistensi iman itu di dalam kehidupan orang percaya. Iman itu bukan berarti konsep hidup semata, bukan berarti hanya rasa percaya kepada Tuhan. Melainkan iman itu sebagai hidup, menghidupi apa yang dia percayai. Karena iblis pun mempercayai keberadaan ataupun eksistensi Tuhan di dalam dunia ini. Bahkan iblis juga mempercayai bahwa Tuhan itu berkuasa. Tetapi dalam Dainam yang membedakan, iblis itu percaya dengan kita, orang Kristen mengimani, dia tidak patuh kepada apa yang telah dilihatnya, apa yang telah dipersaksikannya tentang Kristus itu. Dia tahu Kristus itu siapa, tetapi dia tidak hidup di dalam Kristus. Itu yang membuat iblis itu menjadi ketar-ketir melihat bagaimana keberadaan Yesus itu. Dia nggak berani lagi. Dia tahu siapa Tuhan itu, tetapi dia tidak mau hidup bersama Tuhan di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi arti iman bagi kita dalam Dainam. Lalu terkait dengan tema kita tadi, mengapa kita harus menjadi saksi bagi Kristus? Kenapa harus kita yang menjadi saksi? Ada 3 jawabannya dalam Dainam. Yang pertama, kita menjadi saksi Kristus adalah buah melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana Yesus telah hadir ke dunia, melanjutkan misi dari Allah. Misi yang pertama sekali yang Allah mau hadirkan di dalam dunia ini. Jadi Yesus melanjutkan misi dari Sang Bapa. Nah, jadi kehadiran Yesus menjadi penggenapan akan nubuatan juru selamat itu. Bagaimana dunia yang tadi yang sudah masuk ke dalam dosa, hadir Yesus menjadi dunia yang diselamatkan. Nah, jadi kita sebagai perpanjangan tangan ataupun yang melanjutkan pekerjaan Yesus di dunia, itulah kita yang menjadi saksi. Apa yang telah kita lihat tadi, kita imani, kita persaksikan di dalam kehidupan kita. Kita melanjutkan misi Kristus dalam Dainam. Jadi kehidupan orang Kristen itu bukan kehidupan yang main-main. Mungkin saudara-saudari bisa menganggap kehidupan saudara itu hanya sekedar untuk saudara, untuk keluarga saudara, anak-anak, untuk keluarga di dalam pekerjaan, melakukan aktivitas seperti biasanya, habis hari, habis lagi untuk hari ke depan. Begitu saja kehidupan kita. Tidak. Dalam Dainam kita memiliki misi di dalam hidup kita ini, melanjutkan pekerjaan Yesus yang sudah dimulai pada
Yesus datang ke dalam dunia. Itu yang pertama, Damang Dainang. Yang kedua adalah menjadi saksi. Kenapa kita menjadi saksi? Adalah sebagai tugas yang berharga, yang sangat istimewa bagi orang percaya. Nah, menjadi tugas yang berharga dan sangat istimewa, ini ada kaitannya bagaimana keberadaan saksi akan membuka jawaban, menjadi saluran Kristus dalam menjawab persoalan di dunia ini. Nah, jadi kita benar-benar adalah alat ataupun media penyampaian dari Kristus kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Damang Dainang dan Hinaholongan, bagaimana kita menganggap bagaimana kita adalah saksi Kristus, kita berharga, maka kita menjaga keberhargaan diri kita. Keberhargaan diri saudara, pribadi lepas pribadi. Bagaimana saudara hidup dengan landasan hidup kudus. Bagaimana saudara menjaga keistimewaan saudara tadi. Itulah yang ingin disampaikan Tuhan kita sebagai kita menjadi saksi Kristus. Lalu yang ketiga, Damang Dainang. Nah, ini juga penting bagi kita. Menjadi saksi akan menyatakan karakter Tuhan. Nah, ini juga yang urgent bagi kita, Damang Dainang. Bagaimana di kehidupan kita sebagai saksi Kristus. Apakah kehidupan saya dan saudara sudah mempersaksikan, menyatakan karakter Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Bagaimana orang-orang di sekitar kita merasa apakah Kristus itu hadir ketika kita bersama dengan mereka? Mungkin sama saudara kita bisa merasakan karakter Tuhan yang ada di dalam diri kita. Apa saja itu? Ya, yang pertama kasih. Bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita di sekitar kita. Bagaimana kita juga adil, kasih keadilan. Bagaimana kita menunjukkan damai sejahtera. Yang menjadi karakter Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Damang Dainang yang perlu kita ketahui bahwa saksi tadi adalah orang yang benar-benar memiliki pengalaman. Saya juga ingin menyampaikan bagaimana pengalaman saya. Dari dulu sampai sekarang saya juga benar-benar ingin memperbarui hidup saya, benar-benar ingin mengikut Kristus. Kalau saya ingat Damang Dainang, ketika masa penerimaan kami mungkin di SMP kemarin sampai SMA begitu kan. Ketika saya sebagai murid baru, kami semua diajak untuk berkenalan kan. Semua bukan mahasiswa, maksudnya semua murid, siswa untuk berdiri, memperkenalkan diri begitu. Nah, sampai kepada perkenalan cita-cita begitu. Nah, jadi di situ saya berdiri juga memperkenalkan diri dan juga kalau orang-orang teman-teman saya menyebutkan cita-citanya polisi, dokter, tentara gitu kan. Saya dari SD bercita-cita ingin menjadi pendeta, saya katakan. Langsung saya tegaskan, cita-cita saya jadi pendeta, Bu. Cita-cita saya menjadi pendeta, Pak. Gitu. Nah, dari situ saya merasakan kebahagiaan tersendiri Damang Dainang ketika saya memegang teguh prinsip saya sebagai orang Kristen yang ingin menjadi pendeta, ingin menjadi pelayan. Saya persaksikan di hadapan teman-teman. Oh, teman-teman terkejut mungkin. Ada yang heran. Wih, pendeta, beda sendiri anak ini gitu kan. Orang semua menjadi orang-orang besar, polisi, tentara begitu. Saya mau menjadi pendeta gitu. Damang Dainang sekalian, di
di dalam kehidupan kita ini apalah yang sudah kita perbuat sebagai kita menjadi saksi Kristus. Kami juga pernah dulu teringat dengan sebelum saya masuk perkuliahan, masih SMA juga kami pernah memelihara ternak babi di belakang rumah. Nah, jadi kami anak-anak mama ya kan, yang laki-laki kami pergi ke pajak begitu, ambil sisa-sisa nasi ataupun sisa sayuran begitu, nasi kopekan. Kalau kami kan adalah becak kami begitu, ada becak dayung di rumah. Nah, kami pergi ambil makanan untuk ternak tadi. Nah, lalu kami masuk ke dalam suatu, bisa kita katakan mall. Saya tinggal di Pakam, ada namanya di situ Dedimas, kalau pernah tahu. Nah, kami masuk ke dalam, kami ngambil sisa-sisa makanan. Di situ ada peribadahan memang di lantai 4, tapi kami melihat ada sisa-sisa makanan yang dibuang-buang begitu kan. Kami masuk, tetapi nggak masuk ke dalam ruangan itu. Rupanya selesailah peribadahan itu begitu. Nah, selesai peribadahan itu, wah, terkejutlah kami, ramai kali orang keluar begitu. Aku sama abangku kan. Nah, jadi langsung ditanya mereka. Adalah satu orang yang bertanya begitu. Kalian siapa katanya? Mungkin dia merasa kami itu orang asing kan, aneh gitu. Kok yang lain beribadah, kalian di sini malah pakaian kalian pun buruk begitu kan? Kalian itu siapa? Apakah kalian tidak tahu di sini beribadah begitu? Apakah kalian nggak tahu di sini tempat peribadahan? Kalian berpakaian, kalian berpenampilan seperti ini, dan yang kalian lakukan itu apa katanya? Nah, jadi di situ saya mulai menjawab juga. Ada apa dengan kami, Bu? Apakah kami salah di situ? Nah, dia pikir seorang Kristen ketika dia beribadah, dia memuji Tuhan di dalam peribadahan, ke gereja, rajin ke gereja, berpenampilan rapi, baik. Nah, dia menurutnya kekristenan itu sudah seperti yang dia lakukan. Padahal dia nggak tahu yang saat itu mengutip makanan sampah itu, gak tahu dia ya kan calon pendeta, gak tahu dia calon hamba Tuhan. Saya orang Kristen juga, gereja lah kalian gitu kan, gereja beribadah mereka, enggaknya kami ganggu gitu. Tapi dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran kami. Nah, di situ saya memiliki prinsip, berpegang teguh bahwa sebagai orang Kristen gak mesti ditandai dengan dia rajin ke gereja begitu, ikut persekutuan, tetapi dalam kenyataannya ketika melihat orang-orang di sekitarnya, dia merasa dia itu sudah lebih besar dari orang-orang di sekitar dia. Sangat-sangat salah begitu. Damang dainang hina holoman. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Kita harus memancarkan karakter Tuhan. Nah, tepatlah juga pada hari Rabu kemarin, yang minggu lalu, kami ke Pamela. Ini ceritanya kita di sini ya, sharing iman gitu. Karena benar-benar khotbah ini adalah bagaimana pengalaman saudara itu adalah menjadi perenungan bagi kita bersama gitu. Nah, jadi kami pergi ke Pamela, Pajang Melati, itu beli kan. Kami naik angkot gitu, naik angkot lah sama kawan satu kos. Nah, kami naik angkot. Di situ ada juga dua orang, memang di dalam angkot ini sepi begitu. Hanya 4 orang, kami 2 orang. Lalu kami duduk bersamaan, tetapi berhadap-hadapan begitu. Nah, dari situ masuk kami duduk. Lalu dia mungkin ingin mengenal kami kan, karena kami juga dalam keadaan
rapi begitu, dan juga kami mungkin cerita-cerita sama kawan ini tentang bagaimana tugas-tugas atau tentang pengalaman-pengalaman kami. Jadi dia melihat kami begitu, langsung ditanya adalah, abang pemuda Kristen katanya, abang gereja di mana bang? Katanya. Wih, kok bisa nanya seperti itu dia kan? Nah, apa yang sebenarnya menjadi rasa penasaran baginya? Kenapa dia bertanya demikian? Kami cerita. Rupanya katanya nampak dari wajah kami katanya. Wah, di situ kami sangat naiklah kupingnya kan? Naiklah kuping kami di situ. Ternyata dalam denam dari wajah saudara-saudari, dari wajah kita, nampaknya bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan gitu. Kita mencerminkan bagaimana wajah yang berseri-seri tadi, wajah sukacita. Kita memancarkan karakter Tuhan itu. Nah, jadi dari wajah pun bisa dikenali orang begitu. Dalam denam nahina kodongan, ada yang menjadi pesan di dalam khotbah ini bagi kita dalam denam, bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Apa yang hendak kita renungkan di dalam khotbah ini? Yang pertama, orang percaya harus ada hubungan pribadi dengan Kristus. Ya itu, orang percaya harus ada hubungan pribadi dengan Kristus. Ada komunikasi, ada hubungan timbal balik kepada Kristus. Sedangkan di sini saja dikatakan murid-murid punya keyakinan kuat akan pengorbanan dan keyakinan Kristus setelah penampakan Kristus itu. Jadi kan di sini dinyatakan di dalam konteks Kisah Rasul ini, Kristus sudah menyatakan dirinya selama 40 hari setelah kebangkitannya. Nah, dari situ, dari apa yang Tuhan lakukan, dari aktivitas yang Tuhan Yesus lakukan bersama murid-muridnya selama 40 hari di dunia, ada keyakinan yang kuat bagi murid-murid itu bahwa benar-benar pengorbanan dan kebangkitan yang Tuhan lakukan itu, yang Tuhan laksanakan, yang Dia sudah lewati itu, benar-benar adalah karya keselamatan dari Tuhan, dari Sang Bapa itu. Benar-benar suatu tindakan ilahi. Nah, bagaimana mereka mengenal itu adalah benar-benar tindakan yang berasal dari Tuhan, benar-benar misi yang dijalankan Tuhan. Ia dari hubungan pribadinya dengan Tuhan Yesus. Mungkin dia bercakap-cakap di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan mereka, dia banyak bertanya kepada Yesus, bercakap-cakap. Nah, jadi dia ada komunikasi yang internal, pribadi dengan Kristus. Jadi dia tahu. Nah, demikian juga kepada kita, orang percaya. Bagaimana kita mengenal apa yang kita saksikan itu? Kita nggak mengenal Tuhan Yesus, bagaimana kita mau mempersaksikan Tuhan Yesus? Nah, oleh karena itu bangun hubungan internal secara intim bersama Tuhan Yesus. Jadi ulang peribadahan ini dapat kita, gak usah lagi kita mengalah begitu kan, di rumah aja kita merenung kita bagaimana hari ini menjadi hari sukacita kenaikan Tuhan. Koreksi diri kita masing-masing, saya dan saudara, apakah kita sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Sudah sejauh mana saudara memiliki jadwal khusus dengan Tuhan? Apakah saudara selalu menaikkan doa-doa kepada Tuhan setiap hari? Sangat perlu hubungan pribadi dengan Allah. Lalu yang kedua dengan orang percaya bergantung kepada Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, damang dainang nahina hulungan. Teman-teman sekalian, pemuda-pemudi, bagaimana orang percaya harus bergantung kepada Roh Kudus. Murid-murid bertanya kepada Yesus di pasal 1 ayat 6 itu. Di sini murid-murid mencoba menggali pemahaman, pengertian kepada Yesus tentang kronos, waktu. Jadi murid-murid itu bertanya tentang waktu, kapan Tuhan itu bisa memulihkan, apakah Tuhan mau memulihkan. Tetapi apa yang dijawab Tuhan Yesus adalah kairos. Di dalam bahasa Yunaninya disebutkan, malah Tuhan Yesus menceritakan masa tentang kapan waktu yang kekal itu, kedatangan kerajaannya yang kekal itu. Artinya ada perbedaan pengertian di sini dalam mereka. Yang diminta murid-murid, Tuhan kapan waktu, maksudnya bagaimana Tuhan itu, kapan waktunya Tuhan itu menolong mereka, bagaimana Tuhan itu menyatakan waktu memulihkan kerajaan, waktu kedatangannya, begitu kan? Tetapi Tuhan menyatakan bahwa ada masa nanti, ada masa yang akan datang tentang kekekalan kerajaannya. Damang dainang nahina holongan. Orang percaya bergantung kepada Roh Kudus. Di mananya Roh Kudus itu, begitu kan? Apakah Roh Kudus itu sudah hadir di dalam hidup saudara, di dalam diri saudara? Orang percaya harus mengimani Roh Kudus itu benar-benar hadir di dalam hidup saudara sekalian. Karena di dalam penciptaan pun Roh Allah sudah dinyatakan kepada manusia itu, dihembuskan napas hidup itu kan. Nah, jadi damang dainang nahina holongan, perlu kita imani bagaimana Roh Kudus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi apanya tugas ataupun peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, mempersaksikan Kristus. Itu tugas Roh Kudus. Bagaimana meyakinkan orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Lalu bagaimana Roh Kudus juga meyakinkan bahwa itu dosa. Jadi kalau ada di dalam hati saudara, ketika ada perbuatan yang tidak baik, ada kata-kata, ada yang berkata-kata di dalam hati saudara, percayalah, itu Roh Kudus yang berkata-kata. Karena Roh Kudus meyakinkan bahwa itu dosa, itu gak baik, itu gak mau Tuhan, yang gak dimaui Tuhan, begitu. Nah, lalu apa peran Roh Kudus selanjutnya? Menghibur dan menguatkan. Nah, selama pengutusan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka diutuslah Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah, selama ini sampai nanti masa kedatangan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menjalani tugasnya tadi. Bahkan juga menghibur dan menguatkan iman percaya. Nah, jadi damang dainang Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam diri saudara-saudari sekalian. Nah, yang ketiga damang dainang, pesannya adalah orang percaya harus bersedia menjadi saksinya. Nah, ini adalah menjadi ajakan pengutusan kepada kita. Bagaimana kita harus bersedia dan mampu untuk menjadi saksinya. Nah, para murid punya banyak alasan sebenarnya untuk menolak ataupun tidak melakukan misi ini, terutama karena misi itu benar-benar berat. Misi itu benar-benar akan menimbulkan penderitaan, menimbulkan kesusahan bagi orang-orang yang serius untuk menjalaninya, begitu. Nah, tetapi dengan ketidakegoisan, bagaimana Tuhan Yesus memberikan janji kepada mereka.
tentang keselamatan, kebahagiaan bagi orang-orang yang mau melaksanakannya. Nah, untuk orang-orang yang belum percaya juga, saksikanlah. Berikanlah kesaksian tentang Kristus bagi orang-orang di luar sana yang belum percaya. Jadi damang denang bukan hanya kepada kita. Kita ini setiap hari Minggu mendapatkan firman Tuhan untuk menyegarkan jiwa kita, menguatkan iman kita. Tetapi ketika kita keluar dari dalam peribadahan ini, saksikanlah Kristus kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Nah, jadi sebenarnya gereja itu adalah orang yang dipanggil. Gereja itu adalah persekutuan iman. Di dalam gereja itu hanya ada sharing faith, hanya ada pembagian ataupun sharing, men-share iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai yang dikatakan di sini, saksikan Kristus sampai ke ujung bumi. Nah, jadi ujung bumi, ujung dunia begitu dikatakan di dalam konteks Kisah Para Rasul. Dalam konteks itu, ujung dunia itu dikatakan adalah Roma. Maksudnya adalah Roma. Karena Roma itu sebagai pusat aktivitas, pusat perjalanan, sebagai akhir perjalanan begitu. Nah, jadi ujungnya sampai ke Roma. Jadi memberitakan Injil para murid sampai ke Roma begitu. Tetapi dalam konteks kita masa kini bahkan ujung dunia mengartikan kepada kita setiap daerah, setiap wilayah sampai ke seluruh lingkup dunia ini. Karena itu damang denang lahirang golongan, jadilah saksi yang baik, jadilah saksi Kristus yang benar, agar banyak orang yang mengikuti Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin damang denang. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur kembali kehadiran Tuhan atas kasih dan setia yang Tuhan selalu ada bagi kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Kiranya apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami terima pada hari ini Tuhan, bisa bertumbuh dan berkembang, bahkan berbuah bagi kami. Berbuah bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh mempersaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kami terima Tuhan. Bapa di dalam surga, peribadahan kami hari ini mengingat bagaimana kenaikan Engkau menuju kerajaan surga. Ya Tuhan, kami merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam dunia ini. Inilah kami orang percaya ya Tuhan, yang merindukan kedatangan-Mu. Selama kehidupan kami ini, ajari kami untuk menjadi saksi Kristus. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadi saksi yang benar di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami akan melanjutkan peribadahan ini. Kiranya peribadahan kami berkenan di hadapan-Mu, pelayanan kami, bahkan kami jemaat Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.